Masjid menjadi salah satu rumah ibadah yang dapat dengan mudah dijumpai di Indonesia. Pembangunan masjid menjadi salah satu rumah ibadah yang paling banyak dibangun sepanjang tahunnya. Berperan sebagai tempat ibadah, masjid dibangun untuk memberi kenyamanan bagi orang-orang yang ingin beribadah di sana. Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyak penduduk Muslim dibandingkan dengan negara lain, maka masuk akal jika ada begitu banyak desain masjid yang unik di Indonesia. Di mana sebagian besar masjid-masjid unik ini dibangun oleh arsitek profesional yang membuat masjid ini menonjol di antara yang lainnya. Lebih lengkapnya, berikut ini daftar 10 masjid dengan desain unik dan memukau di Indonesia. Masjid 99 Kuba Makassar menjadi salah satu desain masjid terunik di Indonesia yang begitu populer di Makassar. Terletak di lahan reklamasi Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid 99 Kuba Makassar berisi 99 kubah yang ditata dengan baik sehingga memiliki desain yang unik. Masjid 99 Kuba Makassar ini juga bahkan diwarnai dengan warna jingga dan kuning yang membuatnya begitu berwarna dan memukau untuk dilihat. Masjid ini telah menjadi salah satu dari daftar masjid yang wajib dikunjungi di Indonesia saat Ramadan. Berkat desain 99 kubah yang mencerminkan 99 nama-nama Allah Asmaul Husna, keberadaan masjid unik nan megah di Makassar ini mencuri perhatian masyarakat. Berbeda dari Masjid Menara Kudus yang didominasi arsitektur Hindu, Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya merupakan masjid unik dengan bangunan menyerupai kelenteng. Pengaruh Laksamana Cheng Ho yang merupakan pelaut tangguh dari Tiongkok itu jelas melekat erat pada masjid berwarna merah itu. Masjid yang dibuat untuk mengenang perjuangan dan dakwah Laksamana Cheng Ho dan warga Tionghoa Muslim pada abad ke-15 tersebut, juga memiliki atap berbentuk persegi 8 yang melambangkan angka keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Masjid Agung Al-Jabar menjadi salah satu desain masjid terunik di Indonesia yang akhir-akhir ini begitu populer di Bandung. Terletak di sekitar Cimencerang, Gedebage, Bandung, Jawa Barat, yang menjadi salah satu tempat wisata religi di Bandung yang wajib dikunjungi saat bulan Ramadan. Masjid Agung Al-Jabar dibangun di tengah Danau Gedebage. Itu membuatnya terlihat mengapung di atas danau. Ini berisi beberapa museum seperti Museum Nabi Muhammad, Museum Sejarah Indonesia Islam, Gedung Serbaguna, dan Perpustakaan. Masjid Safinatun Najah menjadi salah satu desain masjid unik yang paling populer di Indonesia. Terletak di Jalan Kiai Padak, Podorejo, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Desain masjid ini merepresentasikan kapal Nabi Nuh yang hanya ditemukan di Semarang. Masjid Safinatun Najah biasa disebut Masjid Kapal Semarang karena desainnya. Bangunan masjid ini memiliki beberapa bagian yang berfungsi sebagai gedung serbaguna, perpustakaan, ekopark dengan kebun binatang kecil, kolam air mancur, dan pemandangan hijau di sekitar masjid. Masjid Agung Jawa Tengah menjadi salah satu desain masjid terunik di Indonesia yang begitu populer akhir-akhir ini. Terletak di Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan bangunan tradisional rumah Jawa yang dipadukan dengan arsitektur Roma. Masjid Agung Jawa Tengah berbentuk limasan pada bangunan utama masjid yang melambangkan rumah adat Jawa. Di luar bangunan utama, desainnya mirip Koloseum di Roma lengkap dengan pilar-pilar di sekelilingnya. Kubah Masjid Agung Jawa Tengah memiliki desain yang mirip dengan kubah Arab. Bahkan bisa dengan fleksibel bergerak ke posisi buka tutup yang memiliki fungsi besar sebagai payung. Masjid ini adalah masjid terbesar di Sumatera Barat yang lokasinya berada di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Uniknya, masjid ini tidak memiliki kubah pada umumnya, melainkan beratap khas budaya Minangkabau yang didesain seperti rumah gadang. Ada 4 sudut lancip di atap masjid dengan bangunannya yang berbentuk gonjong. Ditambah lagi, ukiran Minang dan kaligrafi pada dinding bagian luar yang menyempurnakan keseluruhan arsitektur masjid. Selain itu, Masjid Raya Sumatera Barat juga mengabadikan kejadian peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain yang dibawa oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah pada setiap sudutnya.
Masjid Menara Kudus merupakan bentuk akulturasi agama Hindu, Buddha, dan Islam. Pembuatan masjid ini tak terlepas dari peran besar Sunan Kudus yang merupakan salah satu wali songo, para penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Masjid ini memiliki prasasti, gapura, menara dengan ukiran khas Jawa kuno Hindu, dan juga pancuran untuk wudhu yang diletakkan di arca berjumlah 8 pancuran, dengan dasar adaptasi dari keyakinan Buddha, yakni 8 jalan kebenaran, atau Astasanghika Marga. Menjadi bentuk ragam toleransi dari berbagai agama. Nama resmi masjid ini adalah Masjid Baitul Mutakin, namun lebih populer dengan sebutan Masjid Islamic Center Samarinda. Berada di tepi Sungai Mahakam di kota Samarinda, Kalimantan Timur, bangunan mewah ini mengambil inspirasi dari beberapa masjid paling terkenal di dunia ditambah sejumput budaya lokal. Kubah utama yang mewah terinspirasi oleh Hagia Sophia yang terkenal di Turki, sedangkan 7 menara masjid, mirip dengan Masjid Al-Nabawi di Madinah. Terdapat menara utama setinggi 99 meter, yang mewakili 99 nama Allah SWT. Hal menarik lainnya adalah kubahnya yang dihiasi motif-motif yang terinspirasi dari suku Dayak, salah satu suku asli Kalimantan. Berada di kawasan Taman Pasuk Kameloh, Masjid Darul Amin di Palangkaraya ini dibangun menggunakan desain unik dengan pondasi rumah panggung. Kubahnya berwarna hijau cerah dengan bentuk kerucut, lengkap dengan jembatan di sekitar taman yang jadi tempat favorit para warga lokal untuk bersantai. Jika sobat pesona datang ke masjid ini, jangan lupa menikmati keindahan Sungai Kahayan dari teras masjid atau bangku taman yang banyak tersedia. Lokasi Masjid Darul Amin juga berdekatan dengan Tugu Soekarno. Masjid Tiban, Malang berada dalam kompleks pondok pesantren Salafiyah Biha Arubahri, Asali Fatla Ailir Rahmah. Berdasarkan informasi dari situs One Pesantren One Product, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, masjid ini memadukan arsitektur China, Eropa, Timur Tengah, dan Jawa. Lihat foto bangunan masjid dan pondok didominasi warna biru dan putih. Tak ayal, bangunan Masjid Tiban tampak mencolok dari pemukiman di sekitarnya. Bangunan masjid yang menjadi satu dengan komplek pondok ini terdiri dari 10 lantai. Uniknya, pada lantai 5 terdapat kebun binatang mini yang menjadi tempat memelihara berbagai hewan antara lain rusa, kelinci, landak dan marmut. Baca juga, cerita WNI puasa di Turki selama pandemi, masjid tidak adakan tarawih sementara di lantai 8 ada kebun sayur seperti kol, kangkung, sawi, jagung, dan terong. Hasil dari kebun sayur tersebut dipakai untuk konsumsi santri dan pengurus pondok. Pengunjung dari luar kota bisa membeli souvenir khas Masjid Tiban dan buah tangan kota Malang pada lantai 7 dan 8. Para santri di pondok turut serta dalam pembangunan Masjid Tiban.